Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali saya bisa berjumpa dan menyapa Anda. Hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan beri tema Jangan Goyang Iman. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, mari kita akan perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini sebenarnya Rasul Paulus memiliki apa yang namanya kekhawatiran terhadap iman yang ada di jemaat Tesalonika. Itu sebabnya Rasul Paulus mengirim Timotius untuk melihat bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Namun luar biasa, Rasul Paulus ternyata mendapat kabar dari Timotius, iman dari jemaat yang ada di Tesalonika luar biasa. Mereka tidak goyang imannya menghadapi kesusahan-kesusahan, bahkan juga kesulitan-kesulitan, termasuk juga apa yang namanya penderitaan. Saudara, inilah yang menjadi poin penting dari Rasul Paulus agar supaya setiap kita sebagai orang percaya, mari jangan sampai iman kita goyang. Ingat saudara, setiap penderitaan, kesusahan, kesulitan apapun tidak akan pernah bisa kita hindari. Itu sebabnya mari jangan jadi orang Kristen yang anti dengan penderitaan. Karena penderitaan memang harus menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dan oleh sebab itu, di tengah kesulitan, penderitaan apapun, mari jangan sampai iman kita kandas. Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki iman yang kuat, iman yang tegar, iman yang kokoh. Di tengah penderitaan, biarlah kita tetap menjaga iman kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Mari di tengah kesulitan, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, biarlah iman kita tetap terjaga. Dan oleh sebab itu, mari biarlah mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Bukankah Yesus juga pernah mengalami berbagai macam penderitaan di dunia ini? Tetapi Yesus adalah sebuah contoh yang nyata bagaimana Yesus melewati segala penderitaan yang terjadi. Dan ia telah mencapai kemenangan. Dan itu sebabnya Allah berkenan kepadanya. Dan Tuhan Yesus melewati semuanya. Dan Yesus benar-benar memberikan keteladanan bagaimana ia melampaui dan melewati semuanya itu dengan penuh ketabahan. Saya berdoa biarlah di hari ini apapun yang terjadi, penderitaan kita, setiap kesulitan yang ada, biarlah kita jangan sampai iman kita goyang. Jangan sampai goyah, tapi tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, tetaplah tabah. Sebab di dalam melewati penderitaan, apapun yang terjadi, Yesus tetap setia. Yesus tetap ada buat kita. Mari tetap semangat, jaga iman kita, dan biarlah hidup kita dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.